Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Karena Long Hao Shen masih tidak sadarkan diri, Keier menerima poin kontribusi yang layak dari pasukan pemburu iblis pertama menggantikannya. Gao Yingji menemani anggota pasukan pemburu iblis pertama kembali ke tempat tinggal mereka sendiri, dan Keier dengan lembut meletakkan Long Hao Shen di tempat tidurnya, tatapan khawatirnya sedikit mereda. Pemimpin, itu tidak adil. Tim kami membayar harga terbesar, tetapi mengapa hadiah poin kontribusi yang mereka terima sama? Setelah menarik Hao Iwe kembali ke tempat tinggal mereka dan menutup pintu dengan tendangan, Heller botak si Masian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Gao Yingji tentang hal itu. Memang, pasukan pemburu iblis kelas prajurit pertama menghadapi musuh terberat, dan sama sekali menyingkirkan 4 iblis berbila kalian hijau tua, 6 prajurit mata iblis bermata 8 dan bahkan beta haus darah dari langkah ke-7. Dapat dikatakan bahwa kelompok Long Hao Shen memikul setidaknya setengah dari seluruh tekanan misi, yang juga merupakan alasan mengapa Long Hao Shen dan Keier terlalu memaksakan diri. Memang wajar bagi pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit untuk mengklaim pujian untuk diri mereka sendiri. Gao Yingji dengan sedih meliriknya, menjawab, "Oke. Kemudian sekarang saya akan menjawab hasil kalian tentang pencapaian yang baik. Kemudian, Lin Xin, serahkan mayat-mayat yang kamu pulihkan ini kepadaku, dan juga barang itu." Lin Xin menggaruk kepalanya, "Tapi pemimpin, saya tidak mengatakan apa-apa." Sima Xian menatap Gao Yingji dan Lin Xin dengan bingung. Gao Yingji dengan sedih menjawab, "Apa yang kamu tatap? Jangan bilang kamu tidak melihat Lin Xin memulihkan tubuh mahal iblis-iblis ini sebelum kita kembali, selain barang beta haus darah itu. Meskipun saya tidak tahu isi dari barang ini, saya dapat memastikan bahwa jika beta haus darah dari klan Maxilias mengambil tugas untuk menjaganya, itu pasti tidak akan kekurangan nilainya. Dan bahkan jika kita mengabaikannya, tahukah kalian berapa banyak poin kontribusi yang kalian peroleh dari iblis yang kalian bunuh? Dan kalian masih berani mengklaim hadiah yang lebih tepat untuk pencapaian kalian. Aku bisa memberimu hadiahnya, tapi kamu harus menyerahkan rampasan perangmu. Ini adalah aturan tentara, apakah kalian bersedia melakukannya? Saya akan membiarkan mata terbuka dan menutup yang lain tentang masalah ini. Kalian memang paling banyak mengerahkan diri kalian sendiri, tetapi mayat iblis yang kalian peroleh ini juga memiliki nilai yang cukup besar. Masing-masing iblis berbila ganda hijau tua memiliki nilai 10 poin kontribusi, dan bukan itu saja. Jangankan nilai mayat mereka, prajurit mata iblis bermata 8 memiliki nilai poin kontribusi 30 untuk masing-masing. Dan meskipun Long Hao Shen dan Keier membayar harga yang cukup mahal untuk mengalahkan iblis beta haus darah, itu mencapai ranah langkah ke-7 yang memberi kalian poin kontribusi paling banyak. Saya khawatir total semua poin kontribusi yang kalian peroleh sampai sekarang bahkan tidak mencapai nilai 1 iblis beta haus darah. Bagaimanapun, itu memegang nilai total 1000 poin kontribusi, yang sekarang ada di ubin kontribusi kapten kalian. Mendengar penjelasan Gao Yingji, semua orang tidak bisa membantu tetapi menghela napas keheranan yang dalam. Gao Yingji mengungkapkan senyum tipis, "Saya belum selesai. Meskipun mayat beta haus darah yang ditemukan Lin Xin dalam kondisi yang cukup buruk, jika kalian menyerahkan kristal ajaibnya ke tempat umum aliansi, kalian juga akan menjualnya untuk 1000 poin kontribusi. Bagaimana, apakah kalian masih akan mengklaim hadiah yang seharusnya kepada orang lain?" Kepala botak besar si Masian bergetar seperti lampu minyak yang diayunkan oleh angin, tidak perlu sama sekali. Saya adalah orang yang rabun jauh. Pemimpin memang yang paling baik. Gao Yingji berkata sambil mendengus, kata yang kurang menyanjung. Izinkan saya memberitahu kalian, itu juga untuk kebaikan kalian sendiri bahwa saya tidak memberi kalian hadiah tambahan. Semua orang sudah harus melihat tampilan kekuatan terakhir Long Hao Shen dan Keier. Jika kami sekali lagi menunjukkan semua yang kalian lakukan, menurut kalian bagaimana mereka akan menerimanya? Jangan lupa, kalian sekarang berada di tengah-tengah kompetisi tim. Jangan bilang kamu ingin semua pasukan pemburu iblis lainnya menganggapmu sebagai musuh pada saat yang sama. Jika kami benar-benar melakukannya, kalian akan mengubah mereka menjadi musuh bersama, dan kalian dapat mengucapkan selamat tinggal untuk memiliki waktu yang mudah selama 2 bulan tersisa kalian di pegunungan pengusir iblis. Bahkan jika tim kalian adalah yang terkuat, jika kalian tidak memiliki kerjasama dari tim lain selama misi bersama seperti ini, apakah kalian pikir kalian akan bisa menuai hadiah terbaik lagi? Saya menyarankan kalian untuk tetap rendah hati tentang hal itu sampai hasil akhir dari kontes tim Lin Xin, berikan barang ini langsung ke Long Hao Shen setelah itu, tidak perlu membiarkan saya melihatnya. Saya tidak tahu apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Ya, pemimpin yang termasyhur.
Lin Xin menunjukkan hormat penyihir saat dia terkikik sambil tersenyum di depan Gao Yingji. Baiklah, kalian semua mengalami kesulitan, istirahatlah untuk saat ini. Jika sesuatu yang buruk terjadi dengan kondisi fisik Long Hao Shen dan Keir, ceritakan padaku tentang hal itu tanpa penundaan. Saya akan pergi untuk saat ini. Semua orang mengangguk diam-diam sambil tertawa, kecuali dari Keir yang berbicara dengan keras, pemimpin yang terhormat. Tunggu sebentar, saat Gao Yingji akan pergi, sebuah suara lemah tiba-tiba terdengar. Long Hao Shen tiba-tiba mencengkeram tangan Keir, saat yang terakhir berdiri di sisinya selama ini. Long Hao Shen sangat pucat, sepasang mata emasnya agak lebih gelap dari biasanya. Di kedalaman mata kirinya, jejak samar ungu bisa terlihat. Keir, tolong dukung aku. Long Hao Shen memintanya dengan suara lemah. Keir dengan lembut menarik tangannya, menopang punggungnya untuk membantunya naik ke posisi duduk. Penampilan semua orang jatuh secara bersamaan pada Long Hao Shen, dan Gao Yingji bertanya, Hao Shen, kamu baik-baik saja? Long Hao Shen dengan samar menganggukkan kepalanya, dan menjawab, saya baik-baik saja, pemimpin. Lin Xin, berikan pemimpin barang ini. Apa? Lin Xin menatap kosong, menatap Long Hao Shen dengan ekspresi tidak percaya, Kapten, ini adalah rampasan perang kita. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah rampasan perang semua orang. Karena iblis mengirim iblis kuat seperti itu untuk mempertahankannya, mungkin isi barang ini terkait erat dengan rahasia iblis-iblis ini yang bertindak melawan kota pengusir iblis. Kita tidak bisa membiarkan situasi umum kita terpengaruh hanya agar hal ini diberikan kepada kita. Selanjutnya, pertempuran melawan tim logistik iblis ini diatur dengan bantuan bersama dari semua pasukan pemburu iblis kami. Memang benar bahwa kita sekarang bersaing satu sama lain, tetapi semua orang tidak boleh lupa bahwa kita masih sesama prajurit. Musuh kita bersama adalah iblis, dan barang ini pasti penting untuk pertempuran melawan mereka. Untuk alasan ini, kita tidak bisa menyimpannya. Melakukan hal itu akan seperti menimbulkan tusukan ke pihak kita sendiri. Mendengar kata-kata Long Hao Shen, mata Lin Xin dipenuhi dengan ketidaksepakatan, dan pendapat Han Yu serta Chen Yinger tampaknya sama. Chen Yinger bergumam, tidak perlu terlalu serius, ini hanya barang kecil. Penampilan Long Hao Shen menjadi serius, ini memang hanya barang kecil, tetapi jika kita memutuskan untuk menjauhkannya dari keserakahan kita sendiri, bukankah itu berarti bahwa setiap kali kita berbagi misi dengan regu lain, kita akan terus menimbun hal-hal baik untuk diri kita sendiri? Saya meminta semua orang untuk mendukung saya dalam keputusan ini. Saya bersedia untuk memiliki semua poin kontribusi yang saya dapatkan dari misi ini didistribusikan di antara orang lain. Dengarkan Hao Shen, Lin Xin, berikan pemimpin barang ini. Wang Yuan berbicara. Gadis pemberani ini berkata demikian, dipenuhi dengan kebanggaan, jadi bagaimana, jika barang ini mengandung harta yang sama langkanya dengan tungku spiritual? Jangan bilang kamu tidak percaya pasukan pemburu iblis pertama kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan hal semacam ini lagi. Setelah Long Hao Shen dan Wang Yuan mengekspresikan diri mereka seperti itu, yang lain secara alami tidak akan keberatan lagi. Pencapaian telah membunuh Beta House Darah bisa dikatakan sebagai pencapaian Long Hao Shen dan Keir. Perilakunya di dalam tim bisa dikatakan telah menyebabkan semua orang menatapnya. Lin Xin tanpa daya mengeluarkan koper itu, meletakkannya di tangan Gao Yingji, Kapten, jangan bicara tentang memiliki kesepakatan dengan poin kontribusi seolah-olah kita adalah orang luar. Kalian adalah kapten kami, dan dengan demikian, pilihan kalian akan menjadi pilihan terakhir kami. Saya akan mematuhinya apapun yang terjadi. Sima Xian juga mengangguk padanya, itu benar, kamu adalah kaptennya. Kata terakhir adalah milikmu. Kami mempercayai penilaian kalian apapun yang terjadi. Senyum muncul di wajah pucat Long Hao Shen. Dia menyatakan, terima kasih semuanya, atas kepercayaan kalian kepada saya. Pemimpin, tolong serahkan barang ini kepada militer Gunung Pengusir Iblis. Dan jangan ragu untuk memberitahu mereka tentang hadiah yang kami peroleh dari membunuh iblis-iblis ini. Adapun mayat yang kami ambil, kami seharusnya tidak perlu menyerahkannya. Lagi pula, kali ini kami mengerahkan diri kami cukup banyak. Lin Xin juga membutuhkan bahan untuk membuat pilnya. Dia bukan orang yang tidak fleksibel, barang ini mungkin akan dikaitkan dengan keamanan pegunungan pengusir iblis. Dia telah menyerahkannya kepadamu, tetapi mayat iblis ini tidak begitu penting, dan yang lebih penting, karena semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan barang-barang ini, seharusnya tidak perlu mengirimkannya kepadamu. Gao Yingji melirik Long Hao Shen, merasakan rasa hormat yang lebih besar terhadap pemuda ini daripada sebelumnya. Sebelum mengangguk dia menjawab, kamu adalah kapten yang baik. Setelah menerima barang ini dari Lin Xin, dia berbalik dan pergi. Melihatnya pergi, Long Hao Shen tersenyum tipis, saya akan istirahat dulu.
Mari kita bagi poin kontribusi setelah saya beristirahat sebentar. Sima Xian tiba-tiba duduk di tempat tidur, sangat lelah. Lin Xin, pil ledakan spiritual kalian luar biasa. Tetapi efek sampingnya cukup sulit untuk ditanggung. Seluruh tubuhku sangat sakit sekarang. Lin Xin tersenyum pahit, apa menurutmu aku belum mengambilnya juga? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, bersabarlah. Kalian akan menjadi lebih baik setelah 12 jam. Saya percaya kita tidak akan mendapatkan misi lain dalam 12 jam ke depan. Tidak ada gunanya berlatih untuk saat ini, mari kita tidur saja. Petik 2. Long Hao Shen menarik Keir ke rumah kecil mereka. Saat dia meraih tangan Keir, wajahnya yang pucat segera menunjukkan ketegangannya, tungku spiritual samsara, Keir menggunakannya, tetapi efek sampingnya berlebihan. Keir, yang secara alami tahu apa yang dia pikirkan, mengatakan kepadanya dengan suara lembut, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pada saat itu, saya pasti menggunakan tungku spiritual samsara, tetapi saya hanya meminjam kekuatan belati samsara. Saya tidak menggunakan tungku itu sendiri, karena saat itu, kekuatan seranganmu dari pedang suci yang menyodorkan sudah cukup. Tapi aura fusi kamu dengan Hao Iwei yang dilepaskan bahkan mempengaruhi tungku spiritual samsara saya. Keberuntungan kita bagus kali ini, saya baru saja kehilangan indera penciuman saya. Aku hanya tidak akan bisa mencium aromamu, dan paling lama setengah bulan, aku akan memulihkannya. Keir menganggap masalahnya, tetapi melihat bibir merahnya bergetar tanpa henti, Long Hao Shen merasakan sakit yang tajam. Dia tidak hanya kehilangan indera penciumannya, tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan hidungnya sendiri untuk bernapas. Betapa menyakitkannya itu. Lebih penting lagi, kehilangan indera penciuman jelas akan membuat Keir jauh lebih sulit untuk merasakan perubahan di dunia luar. Dan bahkan jika baginya, ini adalah kerugian kecil, bagaimana jika itu adalah hal lain yang hilang darinya? Jika dia kehilangan indera pendengarannya, dengan matanya tidak dapat melihat dan telinganya tidak dapat mendengar, betapa menyakitkannya itu. Memegang Keir dengan erat, Long Hao Shen menggertakkan giginya dengan menyesal, berkata, ini sepenuhnya salahku, aku tidak melindungimu dengan cukup baik, dan membuatmu menggunakan tungku spiritual samsara. Keir mengungkapkan senyum tipis, bodoh, tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Setelah Hao Iwei dan kamu menyatu, aura yang kamu lepaskan benar-benar aneh, bahkan membangkitkan belati samsaraku. Dari kelihatannya, pelatihan saya tidak cukup lengkap. Mencondongkan dirinya ke arahnya, Long Hao Shen berkata dengan suara rendah, mulai sekarang dan seterusnya dan sampai kamu memulihkan indera penciumanmu, saya tidak akan mengizinkan kamu untuk berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Aku ingin kamu tinggal di sini dan beristirahat. Keir terkejut, segera berseru, bagaimana ini bisa baik-baik saja? Aku ingin tetap di sisimu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, hampir tampak agak mendominasi, ini tidak mungkin, kamu hanya bisa tinggal di sini dan beristirahat. Di medan perang semacam ini, saya tidak merasa sepenuhnya percaya diri untuk dapat melindungimu. Saya tidak ingin kamu menghadapi bahaya apapun. Keir, kita sudah bersama begitu lama, dan aku tidak pernah meminta apapun darimu, tapi kali ini, aku benar-benar ingin kamu berjanji padaku. Tidak peduli apapun kamu turuti perkataanku sekali ini saja. Keir tetap diam untuk waktu yang lama. Dia seperti biasa tidak dapat bertindak keras di depan Long Hao Shen, tetapi yang lebih penting, dia bisa merasakan seberapa dalam ini mempengaruhinya secara emosional, sedemikian rupa sehingga dia pada saat itu bahkan gemetar. Keir, kamu tahu, aku benar-benar takut kehilanganmu. Aku akan melindungimu, tetapi selama kamu tidak akan berada di sisiku, aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik dan membela diri dengan baik. Aku pasti akan kembali dengan selamat dan sehat dan tidak akan membiarkanmu khawatir. Keir akhirnya mengangguk pelan, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Long Hao Shen segera sangat bersukacita, terima kasih, Keir. Keir berkata dengan suara lembut, aku hanya ingin kamu mengingat ini dengan kuat, yang paling aku takuti adalah kehilanganmu. Di dunia ini, kamu adalah satu-satunya yang pernah membuatku merasakan kehangatan. Long Hao Shen dengan lembut mencium dahinya, dan mereka berdua secara bersamaan menutup mata mereka. Wajah mereka tampak cukup bingung, tetapi pada saat itu, mereka merasa lebih tertarik satu sama lain. Markas Besar Umum Kuil Assassin. Assassin heroik Zheng Yue dengan tenang duduk di kursi yang sepenuhnya hitam sebagai kepala sementara pegunungan pengusir iblis, yang menggantikan Zheng Lingxin, duduk di sisinya. Dia untuk sementara bertanggung jawab atas pertahanan pegunungan pengusir iblis sampai Zheng Lingxin pulih. Senior heroik, inilah keadaannya. Liao Tianfa baru saja melaporkan segala sesuatu tentang misi 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk yang dieksekusi, termasuk pengambilan barang kecil itu. Benda ini memang cukup berharga. Beruntung Long Hao Shen mau memberikannya.
Di wajah tua Seng Yue muncul senyum langka. Saat dia dengan lembut membelai kopernya, matanya sedikit berbinar, sementara dia memikirkan sesuatu yang mungkin tidak bisa ditebak oleh orang lain. Liao Tianfa melanjutkan, dari apa yang dikatakan Gao Yingji, Long Haoshen bahkan tidak membuka barang ini, langsung mengirimkannya kepada kami, takut barang ini mungkin dapat berisi barang-barang penting, yang terkait erat dengan pegunungan pengusir iblis. Anak-anak ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jika itu saya, bahkan saya belum tentu menyerahkannya. Untuk mendapatkannya, mereka seharusnya menghadapi perlawanan yang tangguh, dan saya berasumsi bahwa Gao Yingji dan yang lainnya yang bertindak untuk menangani masalah ini, membunuh iblis yang menjaga benda ini. Ini adalah tungku spiritual pertahanan, jadi setidaknya itu adalah iblis dari langkah ketujuh. Jika bukan karena fakta bahwa benda ini membawa atribut cahaya, saya khawatir itu akan dijaga lebih ketat. Seng Yue samar-samar mengangguk, bagaimanapun, anak-anak kecil ini benar-benar bertindak teladan. Kuil assassin kita tidak bisa pelit tentang hal itu. Saat dia berkata begitu, dia bertepuk tangan, dan suara ringan terdengar. Cahaya putih lembut diam-diam melonjak, dan sebuah makhluk kecil muncul. Tingginya hanya 1/6 meter, bersinar dengan cahaya putih murni dan suci, tubuh kecil itu memiliki sepasang sayap kecil di punggungnya. Meskipun mereka terbuka, itu tidak benar-benar bisa terbang. Ekspresi wajahnya tampak mengantuk. Benda kecil itu dengan ringan mengepakkan sayapnya dalam upaya berjuang untuk bergerak sendiri. Itu adalah peri elemen cahaya. Itu benar, barang yang diambil Long Haoshen sebenarnya berisi peri elemen cahaya, tungku spiritual unsur yang sangat berharga. Secara umum, iblis juga mampu menyerap harta dari surga yang dikenal sebagai tungku spiritual. Hanya tungku spiritual dari elemen cahaya yang merupakan pengecualian, karena iblis pada dasarnya termasuk dalam atribut kegelapan, yang paling menolak atribut cahaya. Menyerap tungku seperti itu akan mempengaruhi mereka bahkan lebih ganas daripada racun yang paling kuat. Jika Long Haoshen tahu bahwa barang ini berisi tungku spiritual elemen cahaya, saya khawatir bahkan dia akan goyah sebentar sebelum membuat keputusan. Di antara semua tungku spiritual unsur, yang paling berharga adalah atribut terang atau kegelapan. Alasannya adalah bahwa mereka tidak hanya langka, tetapi selanjutnya memiliki kepentingan khusus bagi iblis dan sisi manusia. Tungku spiritual elemen cahaya tidak berperingkat sangat tinggi di antara tungku lainnya, tetapi pada kenyataannya, itu jauh lebih kuat daripada tungku spiritual suci. Peringkatnya kira-kira berada di 20 besar, tetapi memiliki karakteristik khusus dengan tungku spiritual suci, yang merupakan sifatnya yang lembut, benar-benar berlawanan dengan tungku spiritual elemen kegelapan. Setelah diluncurkan, kemampuan daya tarik tungku spiritual elemen cahaya, kecuali jika bertemu dengan perlawanan dari tungku spiritual lain, akan sangat menantang untuk melawan. Selanjutnya, tungku spiritual elemen cahaya memiliki jangkauan kegunaan yang sangat luas, semuanya terkait dengan penggunaan kemampuan lain dari atribut cahaya. Pengguna yang paling cocok secara alami adalah healers, ksatria, dan penyihir sistem cahaya. Di antara profesi-profesi ini, jika seseorang melihat tungku spiritual elemen cahaya, mereka pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya sendiri, atau tidak menyisihkan dengan harga apapun untuk memenangkannya. Seng Yue menatap peri kecil itu, tersenyum tipis, dan berkata, penderitaanmu akan segera berakhir, kamu hanya perlu membiarkan aku menemukan teman untukmu. Jika tidak, melihat bahwa kalian berada dalam kondisi yang lemah, saya khawatir kalian akan menghilang secara bertahap, jika dibiarkan sendirian. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh, tatapan lembut Seng Yue secara bertahap digantikan oleh rasa dingin. Jika saya tidak salah menebak, iblis-iblis ini seharusnya mengirimkan tungku spiritual elemen cahaya ini ke kamp tentara mereka dengan maksud membuat kesepakatan dengan kami. Kemungkinannya adalah mereka ingin menukarnya dengan beberapa bahan baku. Aliansi sangat jelas tentang kurangnya bahan makanan pihak iblis, tetapi untuk beberapa harta yang tidak biasa, aliansi kuil kadang-kadang menyimpulkan pertukaran dengan mereka. Setidaknya itu bisa dianggap sebagai masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Kedua belah pihak memperoleh beberapa manfaat, dan bagi mereka, ini adalah yang paling penting. Misalnya, sebelumnya, pihak iblis memiliki salah satu dewa iblis peringkat rendah mereka yang ditangkap oleh aliansi kuil, dan akhirnya menukar kebebasannya dengan 10 tungku spiritual. Konflik 6.000 tahun menciptakan hubungan yang sama sekali tidak dapat didamaikan antara manusia dan iblis, tetapi seluruh proses perang disertai dengan beberapa variabel. Liao Tianfa ragu-ragu sejenak, sebelum bertanya, senior heroik, apakah maksud Anda akan menyerahkan tungku spiritual elemen cahaya ini kepada tim mereka? Seng Yue menggelengkan kepalanya, dan menjawab, ini tidak mungkin. Tungku ini adalah sesuatu yang tidak dapat digunakan oleh kuil assassin kami, tetapi operasi ini diluncurkan oleh 10 regu pemburu iblis secara bersamaan.
Selain itu, kamu juga mendapat informasi yang baik tentang nilai dari benda ini. Jika kita hanya mengembalikannya ke pasukan Long Hao Shen, jika berita itu bocor, saya khawatir itu akan membangkitkan kemarahan publik. Ini tidak akan menjadi hasil yang sangat memuaskan, tidak hanya membuat kemurahan hati kuil assassin kita terlihat bias, tetapi lebih jauh lagi menimbulkan kecurigaan. Liao Tianfa tidak mungkin tidak mengerti maksudnya, lalu, apa yang harus kita lakukan? Seng Yue mengulurkan jari, membelai bagian atas kepala peri elemen cahaya, mari kita biarkan pria kecil ini memilih sendiri. Saat dia berkata begitu, tatapan licik terlihat di matanya. Ini memang membunuh dua burung dengan satu batu. Berpikir sampai titik ini, tetua heroik ini tidak bisa membantu tetapi merasa agak bangga pada dirinya sendiri. Pada saat kelompok Long Hao Shen kembali, hari sudah siang. Karena kelelahan mereka yang berlebihan, tidak ada dari mereka yang makan siang. Tepat ketika malam akhirnya tiba, salah satu pemuda ini tiba-tiba membangunkan yang lainnya dengan teriakan yang menyedihkan. Mengapa hal-hal seperti itu bergema di seluruh ruangan? Jeritan ini membangunkan semua orang dengan awal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saat dia berbalik, Sima Xian duduk, langsung meraih tongkat yang tergeletak di sisi tempat tidurnya. Di sisi lain, Wang Yuan menembak dari tempat tidur, masih mengenakan pakaian dalamnya. Suara itu datang dari tempat tidur Chen Yinger. Karena dia melakukan hal yang sama seperti Keyer, menggunakan tirai kain untuk mengelilingi tempat tidurnya sendiri, yang lain di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi.